Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Ninja Muhammad Rozen Saldi dengan notar 2201234 dari kelas TD 313. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat demand data dan pembuatan jalan melalui aplikasi Visum dengan mata kuliah aplikasi komputer angkutan darat. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan caranya membuat matrik kode perjalanan orang per hari berdasarkan sampel. Untuk sampelnya sendiri kita dapatkan melalui data survei HI. Untuk data HI-nya di sini sudah disediakan, jadi langsung saja kita buka file Excel-nya. Baik, sini file Excel-nya sudah terbuka. Untuk langkah kerjanya, pertama kita membuat sheet baru terdahulu dan buat sebanyak zona. Nah, di sini saya sudah membuat sheet baru sebanyak zonanya, yang dimana untuk tiap matrik kode-nya ini berkaitan dengan tiap zonanya, dikarenakan datanya berasal dari zona tersebut. Yang terlihat di sini sudah ada matrik kode 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini saya sudah mengerjakan semua matrik kode-nya, mulai dari matrik kode pertama sampai matrik kode 5. Jadi, di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan data-data ini. Untuk mendapatkan data-data ini, yaitu kita menggunakan rumus, yaitu yang pertama kita klik kontif, terus buka kurung, kita klik zona, terus kita pilih zona asal perjalanan, kemudian kita blok semua, kemudian kita balik lagi ke matrik kode 1, baru kita pilih yang zona 1 ini, kemudian kita koma, baru kita klik lagi zona 1, baru kita pilih lagi tujuan perjalanan, zona tujuan perjalanan, kita blok lagi, kemudian habis itu kita blok, kita pilih yang ini, angka 1 ini, yang pada B1 ini, kemudian itu kita koma lagi, atau titik koma bisa juga, baru kita kembali ke zona 1 lagi, baru kita pilih kendaraan yang digunakan. Jadi yang pertama itu asal perjalanan, tujuan perjalanan, kemudian kendaraan yang digunakan. Setelah kita blok kendaraan yang digunakan seperti cara tadi, lalu kemudian kita tambahkan dengan kendaraan yang kita cari. Misalkan misalkan kita tulis SM, kita tambahkan sepeda motor, maka yang kita tambahkan itu angka 1, atau mobil pribadi kita tambahkan angka 2. Kemudian di rumusnya itu kita tutup kurung. Selanjutnya, karena pada zona ini terdapat 4 perjalanan, seperti kita lihat ada 4 perjalanan. Ini perjalanan pertama, ini perjalanan kedua, sampai perjalanan keempat. Nah, sini karena ada 4 perjalanan, maka dari itu kita buat cara seperti tadi sebanyak 4 kali. Maka nanti akan menghasilkan matriks OD seperti ini. Nah, hasilnya matriks OD zona pertama seperti ini. Kemudian begitupun seterusnya untuk menghitung zona-zona seterusnya berikutnya. Nah, untuk menghitung data sepeda motor ekspansi ini,
Caranya yaitu didapatkan dari ya ini. Ekspansi itu didapatkan dari jumlah sampel dibahagi sorry. Jumlah penduduk dibahagi dengan jumlah sampel. Maka kita dapat mendapatkan ekspansinya seperti ini. Baik, selanjutnya karena tadi kita sudah dapat ekspansi, maka ekspansi dan jumlah matrik kode perjalanan orang per sampel, maka selanjutnya kita mencari matrik kode perjalanan orang per hari berdasarkan populasi. Baik, untuk mencari matrik OD perjalanan orang per hari berdasarkan populasi, yaitu caranya hasil yang kita dapatkan tadi yang berdasarkan sampel yang ini kita kalikan dengan ekspansi yang kita dapatkan yang kita hitung tadi, maka dihasilkan dengan matrik kode perjalanan orang per hari berdasarkan populasi. Baik, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan matrik OD perjalanan per hari berdasarkan populasi, maka selanjutnya kita mencari matrik OD perjalanan kendaraan per hari. Nah, untuk mencari matrik OD perjalanan kendaraan per hari, yaitu caranya matrik OD yang kita dapatkan yang berdasarkan populasi yang ini, kita kalikan dengan okupansi dari kendaraan. Nah, untuk okupansi sepeda motor sendiri berdasarkan referensi yaitu 1,16 orang dibagi kendaraan. Kalau untuk itu per orang, maka hasilnya 0,87 kendaraan per orang. Maka setelah yang tadi kita kalikan jumlah sampel populasi, jumlah populasi matrik OD perjalanan per hari populasi dikalikan dengan okupansi, maka hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya karena kita tadi sudah dapatkan kendaraan per hari, maka selanjutnya kita mencari kendaraan per jam. Untuk mencari kendaraan per jam, yaitu caranya hasil yang kendaraan per hari tadi kita bahagi dengan kendaraan dengan konvensi volume kendaraan per hari menjadi volume kendaraan per jam berdasarkan waktu aktif masyarakat, yaitu 16 jam. Jadi kita bahagi dengan 16 jam. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mencari atau menghitung matrik OD perjalanan SMP per jam. Untuk menghitung matrik OD perjalanan SMP per jam, yaitu hasil yang tadi kendaraan per jam kita bahagi dengan 0,5 atau EMP sepeda motor yaitu 0,5. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, baik, selanjutnya untuk menghitung matrik OD perjalanan SMP per jam, yaitu hasil kendaraan yang per jam tadi kita kalikan dengan 0,5. Maka kita mendapatkan datanya seperti ini. Ini adalah matrik kode perjalanan SMP per jam. Baik, kemudian selanjutnya hasil dari matrik kode perjalanan SMP per jam tadi kita lakukan pendekatan satuan atas
yaitu pembulatan dengan rumus roundup buka kurung hasil kasih tanda roundup buka kurung hasilnya yaitu hasilnya ini roundup hasilnya, kemudian kita koma, kemudian kita nol, kemudian tutup kurung, maka mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, apabila sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, maka selanjutnya kita dapat menghitung untuk matriks OD berikutnya, yaitu untuk matriks OD kedua, 3, 4, dan 5. Caranya sama, seperti itu semuanya. Baik, terakhir, selanjutnya apabila kita sudah mendapatkan hasil dari kelima matriks OD ini, maka selanjutnya kita menghitung matriks OD total, yang dimana matriks OD total ini merupakan penjumlahan semua zona, yang dimana dari zona matriks OD 1, kedua, sampai ke 5, yang didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk sepeda motor seperti ini, untuk mobil pribadi seperti ini. Nah, apabila kita sudah mendapatkan matriks totalnya, maka selanjutnya kita menghitung perbandingan matriks OD pada aplikasi Visum. Baik, setelah kita menyimakkan semua hasil dari matriks OD dari zona pertama, matriks OD zona kedua, sampai matriks OD ke zona kelima, maka selanjutnya kita menghitung perubahan matriks OD pada aplikasi Visum dengan menggunakan di sini saya menggunakan tugas 7, yang dimana nantinya saya akan menggantikan data-datanya dengan data ini yang telah dibagi dan kita buat tadi untuk memasuki data-datanya yang kita hitung tadi, data matriks OD SMP per jam. Caranya itu kita klik matriks, terus harusnya di sini kita print, klik, baru kita klik SMP untuk sepeda motor, atau MP untuk mobil pribadi. Nah, karena sudah saya buat, maka itu nanti munculnya seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. SM dan MP. Kemudian apabila sudah kita buat seperti itu, maka nanti akan muncul tabel yang dimana tabelnya itu nanti tabelnya itu baik, karena saya sudah buat tadi, karena saya sudah buat baik, karena saya sudah buat matriksnya untuk SM dan SM dengan MP, maka saya tinggal mengganti datanya. Untuk datanya yaitu kita memakai data tadi yang sudah kita hitung tadi. Ini kita klik OK. Ini akan muncul tabel seperti ini. Untuk datanya kita ganti dengan data yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita copy, Visum,
tinggal ini kita ganti paste. Nah, katanya akan terganti seperti ini, sama kayak tadi. Kita ke ini untuk SM-nya, kemudian kita MP-nya lagi kita ganti. MP-nya kita ganti datanya menggunakan data dan per jam MP itu per jam misalnya tadi. Jadi ini tinggal kita paste. Oke, apabila sudah terganti maka kita ke demand, dan ke demand data kita cek apakah sudah sesuai. Nah, itu sudah, kita klik OK, lalu kita ke transport, lalu kita ke transport nya untuk mensinkronkan, lihat apakah sudah sinkron. Nah, lalu kita ke network setting, network setting kita atur sesuai regulasi yang ada di Indonesia, itu event traffic itu berada sebelah kiri. Kemudian sudah ke network setting, lalu kita ke prosedur sequence, lalu kita aktifkan. Ini sudah, terus bisa kita play. Lalu apabila sudah kita play, kita ke network editor. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, maka untuk tugas 7 yaitu demand data dan bangun data telah kita laksanakan atau kita lakukan. Jadi, cukup ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.